Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan energi dalam hubungannya kamu dengan si dia untuk di saat ini ya. Nah, tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Aries. Set. Ada Ten of Cup di sana, kemudian ada energi dari ya, kemudian ada di situ ya. Ya, kemudian ada di situ energi dari ini, kemudian ada energi dari ini, kemudian ada energi di sini ya. Dan berikutnya ada energi di sini, ini, dan kemudiannya energi dari sini ya. Nah, jadi ini tuh hubungan kalau melihat sebenarnya cukup ideal ya. Jadi ibaratnya gini, sudah adalah rasa kecocokan gitu ya, ada kecocokan untuk di beberapa hal, dan kemungkinan dari beberapa hal itu tuh memang dia kecocokan itu tuh memang lebih banyak ya, sesungguhnya lebih banyak daripada ketidakcocokannya. Hanya saja ya, namanya lah manusia ya, dua manusia, pola pikirnya beda, karakternya beda gitu ya, sehingga ya tidak tertutup kemungkinan keributan-keributan ya ada gitu ya. Situasi-situasinya kan itu kan ya naik turun, fluktuatif kan gitu ya. Grafiknya kebahagiaan ini tuh kan nggak mesti selalu naik terus gitu ya, ada kadang-kadangnya ya turun gitu ya, berantem gitu sebab karena kesalahpahaman kah, atau mungkin di situ tuh ego ya, ada ego arogan yang bablas gitu ya, keluar aja gitu, jadi ya bikin kamu dengan si ayam bebeknya kamu ini tuh ceritanya ya berantem gitu ya, ada berantemnya. Nah, ini tuh kalau dalam urusan pacaran, Mari nampak udah pernah lah ya ngomongin tentang pernikahan ya. Atau yang kayak udah datang di sana itu tuh gagasan. Udah deh, aku seriusin aja hubungan ini supaya hubungannya bisa memasuki level relationship pernikahan. Nah, seperti itu ya, minimal ada di sana. Pikiran masing-masing sendirian gitu ya. Nah, tapi itu tadilah, mau masuk ke level yang ke pernikahan itu tuh ternyata tidak semudah yang disangka gitu ya. Ternyata ada dilema-dilemanya gitu loh. Nah, kalau ini dalam urusan rumah tangga, bukannya kalian berdua memang berniat ya mau bikin rumah tangga ini tuh isinya kacau aja ya, berantem mulu ya. Enggak lah, Mari nampak ya. Cuman kok kayaknya mengupayakan untuk lebih cenderung mempertahankan keharmonisan dalam jangka waktu yang panjang itu tuh agaknya berat gitu loh ya. Jadi kayak misalnya akurnya itu tuh sebulan ya, tapi kemudian ributnya 1,5 bulan gitu ya. Itu contoh, itu gambaran aja ya, gambaran aja. Nah, kemudian kalau Mari lihat-lihat begini, pasang ini memang kalau untuk soal komitmen agak ada kendalanya kalian ya, kalau untuk bener-beneran berkomitmen gitu loh. Jadi kayak masih ini, terutama kalau pacaran ini ya, jadi kayak bisa-bisa gini loh, ada hitung-hitungannya gitu loh ya. Jadi masing-masing pihak merasa aku lebih banyak memberi gitu ya, aku lebih banyak memberi, dia lebih banyak menerima. Di situ kadang-kadang terasa ada ketimpangan berinvestasi gitu loh ya. Nah, kemudian ketika merasa aku udah banyak memberi nih, kan berontak ya, ngamuk, marah gitu ya.
kecenderungannya di situ, ngamuk, marah. Nah, dan kemudian cari-cari perkara, disadari atau nggak disadari. Akan di situ tuh nyari-nyari problem gitu loh. Yang tadinya itu tuh kondisinya diem-dieman, ya maksudnya tenang gitu ya, tiba-tibanya meledak gitu ya, meledak. Ada aja omongan gitu ya yang keluar, omongan itu tuh bisa bikin tersinggung gitu ya, dan akhirnya ribut lagi gitu loh. Ini tuh sama-sama baik budi, tapi sama-sama tingkat garangnya itu tuh sama-sama. Nah itu ya, galaknya itu tuh podo gitu ya, podo gitu loh. Kalian bisa dengan bermurah hati memberikan hal-hal yang indah, tapi juga kalian bisa dengan tega gitu ya menghalangi diri sendiri untuk melakukan hal yang indah itu, dan bahkan bisa tega gitu ya ngasih hal-hal yang justru sebaliknya gitu. Jadi misalnya gini, kalian tuh nggak pelit ya, kamu dengan pasanganmu sebenarnya itu tuh nggak pelit gitu loh, tapi kalau sekalinya pelit, pelit banget gitu ya, pelit banget. Sebenarnya kurang suka menuntut, tapi giliran pas pengen menuntut, ya kayak orang keras banget, tuntutan itu tuh mesti didapatkan gitu. Bahkan bisa aja kayak ketika menuntut itu tuh tuntutannya kayak nggak masuk akal gitu ya. Tuntutannya bisa agaknya seperti yang seperti yang berlebih-lebihan. Nah, kayak gitu ya. Dan ini tuh tidak tertutup kemungkinan kayak kamu boleh-boleh agak-agak tersinggung ya. Sering agaknya tersinggung dengan sikapnya si ayang bebek kamu. Misalnya gini, kamu ini kan pengen romantis ya. Kamu pengen romantis, kamu pengen ngomong mesra, kamu pengen bersikap manja atau memanjakan dia gitu ya. Tapi ketika kamu melakukan hal itu tuh barangkali dia yang kayak apaan sih gitu ya. Jadi dia kayak seolah-olah nunjukin dia nggak senang dengan perlakuannya kamu demikian, atau dia kayak ngebully kamu gitu ya. Nah, dan ketika kamu melihat respon dari si ayang bebeknya kamu seperti itu, kamu bisa ya udah mampus lah, aku cuekin aja kamu gitu. Kamunya bisa langsung gitu ya. Kamu bisa langsung berubah kayak 180 derajat lah di sana. Jadi sepertinya sikap positif yang kamu lakukan dalam hubungan kalian ataupun sikap negatif ya, itu tuh cukup terpengaruh dari bagaimana sikapnya si ayang bebek kamu ini tuh ke kamu, terutama respon ya, terutama respon. Nah gitu ya di sana. Jadi kok misalnya ketika kamu ngamuk-ngamuk tapi dia merespon kamu dengan sikap tenang gitu ya, dengan sikap yang misalnya minta maaf, ngamuknya kamu itu tuh langsung hilang, bisa langsung hilang ya, hanya butuh misalnya 10-15 menit berikutnya atau setengah jam berikutnya langsung hilang, enggak yang berlarut-larut gitu loh. Tapi misalnya ya tadi kayak contoh Mari di awal, ketika kalian misalnya kayak pengen ngemanjain dia, tapi kemudian dia apa sih manja-manja gitu ya, kalian bisa langsung galak gitu, ya udah nggak usah gitu. Langsung bisa kayak ngebentak gitu loh ya. Jadi kok makin kesini Mari nampak memang makin banyak ya tantangan kalian berdua ya, banyak di situ loh ya. Baik itu tuh ini untuk beberapa kayak tantangan internal, kayak tantangan eksternal juga gitu ya. Jadi kalau Mari nampak ini tuh ada beberapa yang sepertinya sedang mengganggu dia ya. Ada beberapa orang yang sepertinya sedang mengganggu dia ya, dari pihak dia nih gangguan. Kalaupun ada gangguan eksternal, itu tuh dari pihak ayang bebeknya kamu Mari nampak ya, bukan dari pihak kamu tapi dari pihak ayang bebek gitu loh ya. Ada aja orang, minimal ada satu orang ya, minimal ada satu orang yang sepertinya kayak berupaya untuk mengganggu pasangannya kamu ini tuh, biar dianya tidak bersikap nice sama kamu, tidak bersikap baik sama kamu, tidak melakukan tanggung jawabnya dia ke kamu gitu loh ya. Dan itu tentu saja bikin kamu merasa sedih banget ya, sedih banget
gitu loh. Seperti kayak dia itu tuh nggak bisa menghalau orang dari pihaknya dia, mengganggu gugat, ya, mengganggu, mengkacaukan relationship kalian. Seperti kayak bisa aja di matamu dia kurang berdaya gitu, ya. Nah, ketika gangguan itu tuh datang, kamu bisa yang akhirnya, ah udahlah, dia juga nggak oke kok, sepertinya mempertahankan hubungan kalian. Nah, di situ tuh bisa bikin energinya kamu, udah deh, aku nggak usah lah terlalu serius-serius banget juga dalam hubungan ini, gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini tuh tanpa sadar kaum Aries boleh-boleh kayak orang lain yang mengganggu, tapi kamu bisa menghukum pula si pasangannya kamu ini, gitu loh, ya. Dia terdampak, gitu ya. Jadi kayak mudah goncang, ya, mudah goncang pula relationshipnya kalian berdua ini. Sudahlah pun internalnya secara komunikasi kalian kurang bagus ini, mari nampak ya. Model tektokannya kamu sama si ayang bebek ini tuh enggak yang deep nampaknya, ya, kurang bisa deep, gitu loh. Jadi kalian kurang kompak, kalau secara internal. Mari lihat-lihat. Jadi kayak terutama saat sekarang ya, banyak akhirnya membuat kalian berdua ini tuh ragu ngejalanin relationship ini tuh yang baik dan benar. Ragu, bukannya nggak ngerti, tahu, paham. Oh, jadi istri yang baik itu tuh gini gitu, suami yang oke itu tuh gini gitu, kekasih yang mantap itu tuh gini gitu. Tapi lagi-lagi mau jadinya, ah udahlah, nggak usah bikin gitulah. Nah, ngapain juga bikin gitu. Gitu di saat ini. Itu loh. Kalau dulu indahnya relationship ini, alamak, mari lihat, ini tuh bisa kayak bikin orang cemburu, ya, entah kalian sadar atau nggak sadar. Bikin orang lain cemburu. Lah ini kan sudah ada nih orang yang mengganggu. Itu karena kecemburuan itu. Bukannya karena orang yang mengganggu dari pihaknya dia itu tuh, misalnya ya, nyuruh-nyuruh dia pisah sama kamu. Bukan karena ngelihat kamu brengsek misalnya. Kamu perempuan gak baik-baik. Kamu laki-laki buaya darat misalnya. Bukan itu. Justru karena ngelihat si ayang bebeknya kamu happy, gembira, dapat perlakuan istimewa, nggak seneng, sakit perutnya, ya, kambuh tuh kak lambungnya, ya, encoknya kumat tuh, maka ganggu terus, gitu, ya, di sana. Atau ya ini memang main-main sembunyi-sembunyi gitu ya, main-main tiarap-tiarap mau merusak hubungan kalian, mari lihat ya. Nah, di situ. Nah, jadi ya itu ya, belakangan hari ini kok kayaknya seperti bukan kalian berdua yang di masa lalu, ya. Kok ini jadi dua orang yang udah lain karakternya, gitu loh, ya. Kok kayak kemampuan untuk menarik bayang-bayang surga ke dalam relationship ini di saat sekarang, kemampuannya udah menurun, anjlok, ya, terjun bebas, gitu, ya, terjun bebas. Jadi ndak heran ini kalau untuk saat sekarang, ya, kalau ini cerita udah rumah tangga, kita cerai, gitu ya, mengusir, atau mungkin mengusir diri sendiri, ya, kabur gitu loh maksudnya, ya, mengusir diri sendiri dari rumah gitu, ya, kabur kemana gitu, ya. Nah, sana. Atau kayak yang pisah ranjang gitu, ya, pisah ranjang. Ini tuh hebohnya kalian kalau udah suami istri, ya. Jika sudah ada anak, mari lihat, anak pun kena ini, ya. Ada anak, baik itu tuh anak kandung kalian berdua, atau mungkin ada satu pihak, ya, misalnya anak kandungnya kamu gitu, ya, tapi anak tirinya pasanganmu. Nah, ini tuh juga bisa kena imbasnya, gitu, ya.
Jadi kalian berdua yang kacau, akhirnya ikutan anak juga stres, anak juga menderita gitu loh. Ya, jadi ini tuh ketidakkondusifan relationship rumah tangga kalian nyebar kemana-mana, nyebar gitu ya. Atau kalau anak bukan kena, tapi misalnya adikmu gitu ya, saudaramu gitu loh, ya di sana. Jadi ngefeknya melebar kemana-mana di situ ya. Kok makin kacau, ndak karu-karuan jadinya hubungan kalian ini. Itu loh, semacam bukan kalian yang dulu. Nampaknya udah kayak jadi versi terbaru kalian berdua ini. Jadi, kalau dulu mungkin ngomong itu tuh pelan, lembut gitu ya. Kesabaran itu tuh udah kayak Dewi Kwan Yin gitu ya kesabarannya ya. Udah kayak malaikat gitu loh ya kesabarannya. Nah tapi sekarang dikit aja ditowel, galak gitu kalau Mar lihat. Jadi makin-makin gak stabil ya, makin-makin gak stabil hubungan ini di sana. Bukannya ingin berpisah, sesungguhnya di sini tuh Mari lihat bukan ingin berpisah, tapi juga kehilangan kemampuan untuk menciptakan ya hubungan pacaran atau hubungan rumah tangga yang nyaman aja dulu lah gitu ya, nggak usah dulu ngarepnya itu tuh gembira, riang, happy gitu ya, nyaman aja. Nyaman itu kan bagian dari bahagia batin ya. Itu pun sulit bagi kalian berdua, sulit. Betul ya. Jadi kayak daripada berlomba-lomba mengupayakan nunjukin versi diri yang baik ini, kalian lebih cenderung berlomba-lomba nunjukin sisi jeleknya, sisi buruknya gitu loh. Walaupun kalian kalau kaum Aries yang Mari tarik energinya ini tuh kurang suka gini ya, kurang suka nyerocos ya. Belakangan hari ini kurang suka ngerocos. Kamu kayak lebih mau silent treatment ya ke si pasanganmu. Kalau pasanganmu yang bawel ya, bawel banget, ngebully kamu gitu ya, menghina kamu ya, membuli, menghina ya, nyindir kamu entah apa gitu ya, ada aja sindirannya. Nah atau ini tuh bisa kayak ceritain kamu kemana-mana gitu ya, agak bocor ini pasangannya kamu ini, agak bocor gitu ya. Jadi kayak yang apa yang terjadi dalam hubungan kalian, terutama hal yang buruk-buruk nih ya, bagi informasi dia, ngasih informasi dia sama wartawan entertainment ya. Itu ya. Kalau kalian berdua artis, udah bisa itu bocor ke Lambe Tura. Bocor ya, udah langsung viral lah kalian berdua. Rumah tangganya Aries dengan suaminya, ada apa dengan rumah tangga Aries gitu ya. Saksikan, dicolet gitu ya. Nah agak-agak gini dia, kayak mau mencari bolo, cari dukungan ya. Atau seperti yang ini aja, nggak bisa kontrol diri aja gitu loh. Nggak tahu lah, hanya mungkin untuk kemenangan ego aja ya, bisa dilihat oke, dan dirinya bisa dilihat oke, dan kamunya dilihat buruk, jelek gitu ya, itu juga bisa. Itulah mungkin harapannya dia ya tadi cari bolo ya, sama aja dia cari bola. Harapan dia, ih kasihan kamu ya, kasihan ya, aduh jahat banget itu Aries ya. Dia udah kayak ngerasa mantap gitu ya, di sana. Untuk beberapa ya, untuk beberapa, tidak semua lo ya, hanya beberapa yang ngebacot-bacot gak jelas, tumpah kemana-mana, isi dapurnya kalian keluar gitu ya. Iya tuh Aries, beli bawang aja pelit misalnya ya. Walau berjelek pun bawa kecut tiap hari gitu. Bahkan hal-hal yang gak penting-penting tentang hal-hal yang normal ya, kayak misalnya bau ketek misalnya ya, atau mungkin ya jerawatan misalnya gitu ya, atau ya keringat berlebihan gitu, atau apalah, itu kan normal, namanya manusia kan gitu ya. Tapi itu tuh bisa diangkat jadi isu gede gitu ya, jadi isu kayak isu besar seperti itu.
ya. Nah, kemudian kalaupun ini tuh ceritanya silent treatment, tapi dalam silent treatment itu boleh-boleh ya ayang bebeknya kamu ini tuh yang kayak tetap ngedumel di sana. Mampus kamu ya Aries ya, aku udah diemin kamu biar kamu tahu rasa di sana. Nah, gitu ya. Kayak untuk di saat sekarang kebetulan aja ayang bebeknya kamu ini tuh memang lagi kondisi yang negatif banget ya. Ini kebetulan aja ya. Lagi posisi negatif banget. Jadi kalau mari lihat-lihat, tentu ya kenegatifannya dia lebih tinggi ya tingkat negatifnya ke kamu kalau dibandingkan tingkat negatifmu ke dia. Sama-sama negatifnya nih kalian berdua sekarang. Cuman katakan ya dari poin 10, negatifnya ayang bebek kamu bisa di poin 6,5. Negatifnya tidak usah lah ya, banyak kali 6,5, 5,5. Nah, dan energi kamunya itu tuh 4,5 ya, dalam hal yang negatif masih lebih kayak unggul ini sedikit si pasangannya kamu. Soalnya ya jangan-jangan memang karena dia yang merasa dia lebih tertekan ya, dia yang ngerasa dia lebih tertekan dalam relationship sama kamunya gitu. Namanya kalau orang yang merasa tertekan kan, kan kayak nebas kemana-mana kan, kayak mukulnya itu tuh mukul berantakan kan gitu ya di sana. Pikiran tuh nggak tenang, soalnya perasaan itu tuh nggak tenang. Dia yang lebih tertekan, dan kayak kemampuan untuk kendali diri tertekan mah boleh ya, wajarnya itu kan, stres, tertekan, apa itu kan ya nature-nya manusia. Cuman ketika masuk ke pengendalian diri, ini yang belum bisa nih, masih agak-agak lemah nih ayang bebeknya kamu ini gitu ya. Jadi kalau ada isu kecil bisa gampang diselesaikan, tapi kemudian dengan energi kalian berdua yang seperti ini, problem kecil walah makin besar gitu. Sita, karena nggak ada kompaknya saat ini, seperti kayak hati itu tuh lagi jauh gitu loh, lagi jauh itu ya. Makanya nggak usah heran kalau berteriak, minta berpisah, cerai saja gitu ya. Omongan-omongan perceraian itu tuh keluar gitu ya. Wajar, karena hati udah ngerasa jauh, tubuh fisik dekat nih gitu. Tapi karena batin, jiwa ngerasa jauh. Walaupun tubuh fisik dekat, tapi kayak butuh pakai toa gitu ya. Kalau mau ngomong itu tuh rasanya perlu pakai toa. Wow gitu ya. Jadi akhirnya adu-aduan kenceng-kencengan ini, sound systemnya tenggorokan gitu ya. Itu terjadi dalam relationship. Jadi ini tuh kondisi Aries dengan pasangannya Aries lagi ndak kondisi baik-baik aja gitu. Dan ya kalau misalnya ini tuh situasinya lagi diem-dieman ya, itu tuh kayaknya nggak dimanfaatin lah oleh pasangannya kamu ini sebagai masa untuk menenangkan diri gitu ya, kontemplasi gitu ya, merilis energi-energi negatif, pikiran negatif, perasaan negatif gitu ya. Enggak dipakai sama dia. Malah dalam kondisi silent treatment ini bisa-bisa di situ pikirannya ayang bebek kamu makin meliar gitu ya, makin justru bertambah, jadi kayak makin nambah akumulasi pikiran negatif dan perasaan negatif, sehingga mengalirkan ya energi negatif lebih banyak ke hubungan kalian. Jadi ini tuh goyang betul ya relationship-nya Aries sama pasangan ya, goyang betul di situ, sangat goyang. Jadi ini tuh bisa aja masa-masa kritis ya dalam rumah tangga, atau masa-masa kritis dalam hubungan pacaran ya. Seperti kayak seolah-olah ini masa penentuan ya, masa penentuan bagaimana berikutnya, bagaimana lanjutannya, gambaran hubungan kalian berdua ini gitu loh ya. Ini tuh ya mungkin memang butuh introspeksi masing-masing gitu loh.
memang butuh, sudah butuh nih merilis yang negatif-negatif ya, butuh merilis yang negatif-negatif. Atau nih kalau ini kan ada beberapa yang sudah cukup lama ya kondisinya itu tuh berantakan. Jika memang dianggap perpisahan itu tuh benar adanya ya, maksudnya ya kayaknya perpisahan ini tuh lebih baik udahlah pisah aja ya, ndak salah juga daripada makin banyak ya tumpukan karma kalian berdua. Sebab di sini tuh untuk melihat nice satu sama lain agak-agaknya berat ya. Untuk bersikap nice satu sama lain kayak nggak ada ketemu alasan lah untuk baik-baikan, nggak ketemu alasan. Nah, seperti itu ya. Atau ini tuh berjarak dulu, memang ya berjarak dulu, cuman maunya ketika berjarak itu tuh ada kesepakatannya, kita berjarak dulu, cuman berjarak ini tuh ini adalah bentuk upayanya kita biar kembali bisa ini ya, bisa lebih baik lagi. Ada itu tuh kalau istilahnya di tanah Batak sana ya, terutama di tanah Angkola, kebetulan mari dari Padang Sedempuan Sumatera Utara ya, ada itu tuh istilahnya marangin ya, angin-anginan, berangin-angin dulu deh gitu ya, marangin gitu bahasanya, marangin dulu. Marangin itu tuh pisah dulu, pisah bukan artinya bercerai kalau ini sudah suami istri, enggak begitu konsepnya, enggak. Maksudnya pulang dulu satu ke orang tua gitu misalnya, atau ke sanak saudara, ada jarak lah dulu ya, supaya di situ tuh enggak yang bolak-balik energi pikiran negatif itu tuh datang dengan suasana baru, kondisi tempat yang baru, diharapkan ada relax, ada santai gitu ya. Bisa relax, bisa santai, bisa introspeksi diri gitu ya. Di situ baru nanti udah 3 bulan berikutnya atau 2 bulan baru nanti balik lagi bersama gitu. Ada mungkin nampaknya orang Aries juga butuh ya seperti itu, bukan yang kayak kita cerai dulu deh gitu ya, nanti kita nikah lagi, enggak lah, bukan gitu konsepnya ya. Atau ini kalau pacaran berjanji dulu, bersepakat kita break dulu, kita pause dulu agaknya 3 bulan atau 6 bulan ini, nanti kita pakai ya momennya ya, kita pakai momennya untuk tenang dulu. Sebab kalau kita masih teleponan, kita masih chattingan, kita masih ketemuan gitu-gitu aja, kita berantem mulu gitu ya, saling mengizinkan, saling rindu, saling menyadari kebutuhan bersama ini tuh apa sih gitu ya. Jadi biar fresh dulu lah. Kalau muter-muter di situ aja, ketemu terus, ngulang gitu ya. Sampai kalian butuh di situ. Sebab di sini tuh cinta sudah hilang ini. Dan jangan sempat rasa cinta itu tuh berubah menjadi benci akut gitu ya. Jangan sempat. Gitu. Cinta yang tadinya sempat besar hadir dalam relationship ini turun tas gitu ya, turun drastis, mari lihat ya. Turun drastis banget. Gitu. Jadi berubah ini tuh saling benci jatuhnya. Nah, jangan sempat saling benci banget sampai ke urat akar gitu ya. Sampai ke darah daging gitu ya. Maunya jangan sempat gitu. Ya. Di sana. Kalau masih jumpa terus ini intens gitu ya. Itu juga nyata ceritanya. Atau ya tadi, kalau udah diam-diaman, ajak ngobrol dulu gitu ya. Biar posisi diam-diaman ini tuh oke, dilanjutkan sampai sebulan, tapi ini tuh bukan dalam artian mengumpulkan tenaga untuk berpisah, tapi mengumpulkan energi baru untuk melanjutkan kebersamaan ini. Tapi harus diomongin, nggak bisa itu tuh hanya sebatas kayak langsung capcus main berjarak. Karena kalau main langsung berjarak, si pasangan yang kamu Aries bisa aneh-aneh pikirannya. Bisa aneh-aneh. Kau diam-diamin aku ya, tengok kau. Kalau kau datang, kau chatting aku. Ku iniin kau ya. Gitu-gitu. Nggak paham. Harus dibincangkan. Kayak gitu. Oke? Baik. Aries, dalam bacaan ini mari tarik dulu koinnya untuk kita cari tahu ya.
ini energinya apakah memang ditujukan untuk kamu atau bukan. Nah, di sini berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisial kamu, bisa inisial pasanganmu. Untuk zodiak udah pasti ya, ini zodiaknya ayang bebek kamu. Mari awali dari inisial V. Ada vitamin, B ada bunga, S ada sayang, L ada lapar, Y ada yoyo, A ada asmara, K ada kalimat, G ada gula. Iya, kurang gula-gulanya dalam relationship ini ya. Lebih banyak rasa pedesnya itu. Oke, baik. Masuk kita ke zodiak Taurus, Cancer, energi Taurus lagi. Berikut ada energi dari Capricorn, ada energi Scorpio, Gemini masuk. Ini energi dari Capricorn lagi. Leo masuk. Kemudian ini energi dari Aries. Oke lah, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.